Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raka Pratindi. Saya dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Saya mempunyai latar belakang pendidikan S1 dan S2 Teknik Elektro. Dan pada saat ini saya aktif mengajar di program studi Teknologi Rekayasa Otomotif dengan mata kuliah Sistem Digital dan Rangkaian Logika dan Mekatronika Kendaraan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Pada video pelaksanaan pengajaran, saya akan menyampaikan pelajaran pada mata kuliah Sistem Digital dan Rangkaian Logika pada pertemuan yang pertama, dengan materi pelaksanaan perkuliahan Sistem Digital dan Rangkaian Logika, baik teori yang akan diberikan, bab-babnya apa yang akan diberikan, beserta alat yang digunakan untuk praktikum pada mata kuliah Sistem Digital dan Rangkaian Logika. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat merancang sistem, mengaplikasikan, menjelaskan, dan memecahkan masalah pada mata kuliah Sistem Digital dan Rangkaian Logika, dan tentunya dengan pembuatan tugas-tugas berbasis Project Based Learning atau PBL yang aplikasinya dapat mempermudah atau membantu pekerjaan yang rumit atau dengan yang tinggi. Oleh karena itu, saya sekalian menampilkan alat-alat yang digunakan untuk praktikum pada Sistem Digital dan Rangkaian Logika. Berikut saya tampilkan video pembelajaran pertemuan pertama pada mata kuliah Sistem Digital dan Rangkaian Logika. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yang pertama ini kita belajar mengenai Sistem Digital dan Rangkaian Logika. Ini untuk prodinya Teknologi Rekayasa. Jadi untuk Sistem Digital ini mungkin kalian tahu kayak laptop, HP, semuanya sudah digital semua. Nah, ada yang manual sekarang, ini digital semua. Jadi dari semuanya yang kalian sekarang pakai, yang sekarang sistem aplikasi ini ya pakai segala macam itu berupa digital. Sebetulnya digital tuh ini kalau lihat ini isinya hanya gerbang logiknya. Jadi kalian di digital tuh ada gerbang logiknya, gerbang N, multiplakor, ada inputnya. Jadi kayak IC lah. Kalau zaman dulu kan kita tahunya transistor yang elektronik. Kalau sekarang mungkin IC, prosesor, mikroprosesor. Kalau zaman dulu itu transistor. Jadi subsirkuitnya ini. Kayak sekarang lah kalau HP kan kalau ngambil MediaTek, Snapdragon, Exynos sama Apple M1, 4 kan chipsetnya. Itu isinya logic gate semua. Makanya sekarang chipsetnya mengecil berapa nanometer? Tahu nggak? Yang HP kalian kecil yang pakai aja berapa nanometer? 4, paling kecil 4 kan ya? Ada yang 5, ada yang 6. Prosesor kalian yang di laptop masih 5, 6, 6. Ya kan? Nah ini salah satunya dari logiknya. Makanya logic gate-nya ini adalah ini. Sebetulnya kalau kita bedah secara, ada kan berapa kilobyte, berapa gigahertz kecepatannya kan? Nah dari sini dia pengalihannya berapa kilo? Ada berapa angka 2 pangkat berapa di belakang komanya? 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat sekian ya. Itu kan giganya makin panjang. Makanya ini
salah satu digital tuh ini. Nah, kalau dari sistemnya sebetulnya dia cuman ada dua, digital 0 dan 1. Jadi kalian juga kalau misalkan dulu punya pacar atau enggak? Punya atau enggak, atau abu-abu? Nggak mungkin kan? Antara iya dan tidak. Atau Cindy kemarin main atau enggak? Kalau mungkin setengah main kan? Kalau main-main, kalau enggak ya enggak. Nah, sama digital itu menurut. Banyak kalian kalau sistem, kalau saya nanya nanti ke siapapun kan? Antara ya dan tidak. Kalau teknik, orang teknik seperti saya itu bisanya kalau udah 0 ya 1. Tapi kalau orang sosial biasanya itu ada setengah, ada 1/4. Nah itu biasanya kalau orang teknik itu enggak, tanya aja si bioekonomi itu kemarin kan nggak ada 01 kan, ada setengah, ada kira-kira, cenderung positif, cenderung memang kayak kalian kalau misalkan ini apa tuh ikut Bitcoin atau ikut kayak dulu kan ada yang jurnal binomo kayak gitu kan, hari ini cenderung menurun apa cenderung naik. Nah kan, makanya kalau digital ini nggak bisa pasti aja. Nah rangkaian digital tuh biasanya ada nilai 0 dan 1. Jadi kalian laptop itu nilainya cuma 0, 1, cuma karena banyak ya belakang angkanya jadi makin banyak gitu kan. Makanya kalau kalian nanti belajar digital ini isi cuma ini doang, 0, 1 kayak lalu lintas. Coba kuning, merah dan hijau. Masing-masing kan punya waktu ya. Ada timernya kan? Hijau berapa detik, kuning berapa detik, merah berapa detik. Nah seperti itu. Sama juga ini. Jadi cuma 0 dan 1 kan sebetulnya. Nah konsepnya itu sebetulnya ini doang. Nah ini kalau di digital ini 1 digit 1 step, ini 2 digit 3 digit. Nah isinya tuh ini. Cuman kalau yang sekarang kalian pakai dari kalian pencet huruf atau angka di keyboard, keluarnya kalau kalian pakai namanya kode ASCII itu keluarnya seperti ini, 001 sekian sekian. Jadi makanya kalau kalian belajar secara elektronik digital, isinya ini semua. Oh HP sekarang kalian pakai touchscreen-nya pun isinya gitu. Cuman bedanya adalah mungkin ada yang lebih baik. Kalau sekarang lebih mudah untuk diakses, jadi nggak usah ngelihat ininya, tapi sudah terlihat angkanya, sudah terlihat aplikasi. Nah ini 0 dan 1 hubungannya sama aja. Jadi, kalau iya ya tidak, kalau iya gitu, jadi cuma 2. Nah ini makanya kita belajar logik dari sini. Karena nanti logik ada 1 ditambah 1 sama dengan 0. Ada 1 tambah 1 sama dengan 1, nggak ada 2. Karena ini bilangan biner. Biner itu cuma ada 0 dan 1 sama. Sebetulnya rangkaiannya kita bisa bikin secara konsisten, logik. Jadi kita bisa buat konsep digital. Nah ini seperti tadi bilang, menyala atau tidak menyala, kunci atau tidak kunci, atau hujan atau tidak hujan, sama aja, itu cuma 2. Nggak ada istilah setengah-setengah kalau gitu. Nah materinya ini ada beberapa yang saya ajarkan untuk semester ini. 1 ada sistem bilangan, ada biner, ada desimal yang kalian pakai sekarang, ada heksadesimal, ada oktal, basis 8. Ada apa lagi? Yang kedua, misalkan sistemnya ada biasanya ada sistem bilangan tuh kita pakainya arithmetic logic unit. Jadi kalau di sistem digital itu sistem bilangan yang kita pakai biasanya ada beberapa yang kita gunakan untuk pengoperasian digital. Tapi yang sering dipakai adalah bilangan biner. Yang kedua adalah ini, gerbang logika yang tadi saya bilang, gerbang N, gerbang OR, gerbang NOT. 3 yang utama. Nanti sisanya ada turunannya banyak. Dari awal saya ngajar dari kuliah dulu sampai sekarang gerbang masih belum bertambah. Tetap gerbangnya ada 7. Kalau kalian mau buat gerbang baru boleh silakan. Silakan. Terus ada logik kombinasional. Jadi gabungan gerbang N sama gerbang OR sama gerbang
nanti. Aljabar, nah ini gerbang tadi kita masukkan ke rumus aljabar seperti apa? Kalau aljabar kan di kalkulus ada kan matematika dasar, aljabar kayak kemarin di MKDUI ada aljabar kan tuh. Atau belajar aljabar nggak kalian? Ada kan aljabar kan? Ada. Kalau di ini kalkulus kayak gitu, tapi kita masuknya ke booleannya. Jadi kayak bit partinya 0, 1 atau ini. Nah dari aljabar dulu ini sebetulnya banyak yang kita bisa buat kalkulator. Ada kotak Karnaugh ini untuk menyelesaikan tadi gerbang logik sama sistem bilangan Karnaugh. Ada apa lagi? Ini ada sistemnya ketiga tuh kalau nggak salah gabungan antara ini aritmetika dan kita ada bilang aritmetika kita. Jadi kalau kita biasa tambahan ya 1 tambah 1 2. Nah ini nggak bisa. Kalau di biner biasanya 1 tambah 1 itu adalah 0 1. Nanti lah kita belajar. Ini adalah aritmetika. Satu lagi ada rangkaian sekuensial. Nah ini yang saya bilang ada flip flop. Kalau flip flop itu kayak lampu lalu lintas lampu kedip. Counter kayak kalian kalau lihat di monitor ada counting 5, 4, 3 itu namanya counter. Shift register kalau kalian mau menambah dari bilangan satuan ke puluhan kan digeser kan, tadinya misalkan 9 jadi 10 1 0 benar nggak? Nah itu namanya shift register biasa. Kalau multiplexer itu pemilih. Kalau gini saya punya output ini proyektor, inputnya dapat ada laptop, ada HP, ada apa lagi. Nah tapi tetap outputnya pakai untuk displaynya ya. Tapi inputnya bisa dari laptop, bisa dari HP, bisa dari TV ya, bebas ya. Tapi outputnya displaynya untuk di ada rangkaian digital sekuensial. Nah ini untuk sesuai dengan tadi mulai mata kuliahnya sesuai yang saya katakan. Ini biasanya ada kuis di ujian teorinya ada, gitu kan. Terus ada UTS bahasanya. Terus ada kuis 2 untuk ujian teorinya. Nanti juga ada tugas praktik. Nah, praktik itu terus ada UAS ujian teori. Seperti biasa. Jadi ada praktikum, ada UAS ujian teori. Atau kalau lihat tadi nanti di mana saya nggak tahu. Kalau saya mendetek kayaknya praktikumnya nggak ada deh. Karena cuma 2 SKS. Tapi kalau di TO 3. Jadi 1 SKS buat praktikum. Terakhir adalah tugas untuk ujian teori. Jadi ada tugas. Selain tugas praktikum ada tugas. Nah ini yang nanti saya persentasenya saya naikkan untuk project base. Karena nanti kedepannya pengennya nanti setiap kalian nanti lulus atau dari sini kalian bisa membuat suatu produk desain atau apapun lah yang kalian mau buat, tapi sesuaikan dengan prodi kalian. Nah ini untuk penilaian mata kuliahnya gitu. Dan ini baru yang pertama ya. Jadi next nanti untuk pertemuan berikutnya adalah mengenai tadi apa? Yang pertama mata kuliahnya tentang sistem ada ini ya. Sebenarnya banyak sebetulnya. Next ya kita 9 lagi. Sebentar aja kita spill dulu 9. Nah, tadi setelah dari pengaturan kita masuk ke konversi 9. Nah, kita kan belajar dari desimal ke biner. Kalau desimal kan udah tahu dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Ya ada 10 kan. 1 0 kan. Nah, kalau biner hanya 0 dan 1. Jadi kalau 10 desimal berapa binernya? Nggak tahu? 1 0 1 0 1 0.
Bener nggak? Satu. Nah, bener nggak? Ayo. Maka. Kalau ada ini enak sebetulnya. Jadi kalau biner, misalkan ini, sekarang ya, ini contoh desimal ya. Ini kalau ke binernya kayak tadi kan 1 0 ya. Ini basis biner. Ini nolnya adalah 2 pangkat 0. Ini hanya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Nah, 8. Tambah 0. Ditambah 2 pangkat 1, 2. Ditambah 0. Jadi nah, itu kalau dari desimal ke biner. Kalau ini adalah untuk pembagi. Contohnya adalah 10 bagi 5. Betul nggak? Pas. 2 kan? Sisanya 0. 5 bagi 2. 4 kan ya? Satunya sini, 2-nya ke sini. 2 bagi 1. Habis kan? 0. Sisa 1 kan? 1 0. Kan tadi kan 2 bagi 2 1 ya? Satunya ke sini. 1 bagi 2 nggak bisa kan? Satunya sini. Jadi 1 0, 1 0. Bacanya dari bawah ke atas. Nah itu udah ada jawaban. Oke. Tunggu ini. Nah, yang latihan ya, beberapa latihannya. Nah, saya kembalikan dari biner ke desimal. Sama kayak tadi 1 0, 1 0. Cuman bedanya tadi 2 pangkat 0 kali 0. 2 pangkat 2 kali 1, 2 pangkat 2 kali 0. Nah ini tadi 8 0 2 0. Oke. Nih spionnya kayak gini. Ada yang bertanyain nggak? Iya. Oke. Nah ini untuk spill konversi bilangan dari sistem bilangan. Nah untuk praktikum kita pakainya ini Confluence. Jadi kalau di TRO pakainya ini Confluence. Jadi di sini tuh sudah ada modulnya. Ini ada modul untuk lampunya. Ini ada seven segmennya. Ini ada ini gerbang N, gerbang O. Tadi kita main trok-trok cuman nyalain lampunya aja. Kerjanya cuma 0 dan 1, 0 dan 1. Kan nggak bakal nge-stroke. Aman bukan nge-stroke. Ini cuma 5 volt. Kan tadi bilang kan 5 volt sama 0 volt 2 kan. Nah, jadi tekniknya adalah ini. Itu kan serunya di sana. Nah ini harus dipakaikan. Kalian harus ada soketnya ya. Kita harus pakaikan menggunakan master unitnya adalah ini. Nah inilah yang tempatnya. Jadi yang tadi si soket tadi masukin sini. Ini ada osiloskop, udah ada multimeternya, ada 2, ada function generator. Jadi semuanya lengkap di sini. Jadi kalian displaynya kita pakai laptop. Jadi kita nggak perlu osiloskop yang besar, nggak perlu multimeter, kita ada. Ya, gampang caranya kok. Tinggal kita masukin dong. Kalau di TRO nanti kita belajar nih. Kita masukin dari sini. Dan modul ininya banyak, gak hanya digital. Ada mengenai sensor, ada mengenai apil, ada juga. Jadi banyak. Cuman ini kita pakai. Ya. Jadi untuk praktikum pakainya adalah seperti ini. Ya. Untuk teori nanti mungkin setiap kita habisin untuk teori dulu, habis teori siap kita pakai. Makanya kalau yang RSTJ kayaknya nggak ada praktikum nggak kayaknya, hanya fokus di teori gitu. Tapi teorinya sama, cuman mungkin outputnya agak sedikit berbeda. Ya. Silahkan kalau mau lihat, ini ada beberapa bagian. Ini multi-labs. Jadi kalau saya dulu pakainya manual, kalau ini udah dibuatkan ya, udah enak. Jadi kita tinggal nanti pakai kabel, nanti kita kasih adaptor.
dan outputnya masuk ke display di laptop. Jadi untuk ini ada ini gerbang N, ada gerbang N, ini gerbang OR, ini NOT, ini ekspor. Jadi kita harus belajar dulu nih gerbang-gerbangnya. Biasanya dia 2 input, 1 output. Kalau NOT biasanya cuma 1-1. Ya, gitu kan. Kalau ini biasanya ada 2 input rata-rata. Untuk belajar 2 input, tapi sebetulnya bisa 4. Pokoknya 2 pangkat N aja. Bisa 4, bisa 8, bisa 16. Ya. Tapi yang kita pelajari hanya 2 input, 1 output. Oke. Kalau ini adalah rate-nya, jadi buat kita saklarnya. Saklarnya. Nanti saklarnya kalau misalkan 1 0 0, berarti ini 1, ini 0, ini 1, ini 0. Jadi sesuai sama di aritmetika bilangan, konversi bilangan sama. Outputnya ini ada H0, H1 sampai H3. Jadi inilah. Tapi kan belajar ini ada oscilloscope, ini nggak selalu dipakai. Ya. Yang biasa dipakai adalah ini multimeter 1 dan 2. Kalau enggak nanti masuk ke function, tapi jarang sih. Biasanya hanya multimeter 1 dan 2 kalau digital biasa. Ya. Karena hanya memperbaikan lampu aja sebetulnya kan. Tapi logiknya ada di sana, teori, prakteknya di sana. Nah, yang mau bertanya, ayo silakan. Siap. Pak, Ya. bertanya, untuk bilangan pindah itu sendiri kan perhitungannya seperti ini ya Pak. Iya. Kalau misal itu dalam angka yang besar, contohnya seperti yang dicoba soal tadi, apakah ada perhitungan yang lebih singkat ya Pak? Ada. Nanti, makanya kalau yang lebih singkat nanti ada rumus, misalnya trik khususnya. Makanya tadi ada aljabar boolean sama peta karnav itu lebih kompleks. Kalau ini hanya untuk 2 sampai 4 input. Ya. Kalau yang ini kayaknya 2 input ya, itu cuma 2 input, 4 input maksimal ya. Makanya kalau ini hanya maksimal itu. Kalau lebih kompleks lagi tidak pakai ini, ada yang lebih cara lebih gampang lagi. Gitu kan. Tapi dengan syarat kalian harus belajar dulu logiknya. Kalau nanti logik 2 input aja susah, apalagi yang logik yang 4 input, 8 input, makanya inilah. Gitu kan. Ini ada 7 segmen, sama seperti jam itu, 7 segmen. Coba lihat itu ada 7 segmen kan? Ini sama 7 segmen. Kayak counting kan? 9, 8. Nah, ini sebetulnya tergantung kita. Kalau kita mau 10-an, tambah lagi ya depannya ya. Mau ratusan, tambah lagi depannya. Ini kita hanya nyoba aja. Jadi countingnya mau makin cepat, makin lambat. Kan ada waktunya, step-stepnya gitu. Nah ini biasanya dipakai pas, ya itu persis seperti jam atau kalian di apil lah, lintas. Ada yang pakai LCD enggak kan? Tetap pakai jam ini kan? Kemahalan pakai LCD. Jam ini cukup, hanya counting waktu aja, kontrol waktu aja. Jadi kalau gitu nanti kalian bisa cobain ini. Coba nanti kita coba dulu. Segampang apa enggak susah. Hanya nanti butuh laptop 1 untuk displaynya, sama nanti ada kabel untuk nyoloknya. Itu berapa? Jadi intinya kalian harus belajar untuk mengoperasikan alat. Selain tadi teorinya udah paham, masuk ke alatnya. Oke. Jadi kalau bisa nanti sebelum masuk ke alat, jadi ada dari dulu teorinya sudah oke, baru masuk ke alat. Karena ini alatnya lumayan harganya agak mahal, gitu kan? Lumayan mahal. Saya pun belum bisa beli, gitu kan? Jadi kita jangan begitu masalah, yang penting kalian bisa praktik. Ya, gitu kan? Masalah nanti praktiknya nanti seperti apa, pastinya ada laporan, ya. Pastinya ada analisa hasilnya gimana, kayak gitu kan, supaya nanti pas teori sama praktek bisa berjalan bareng. Kalau kalian nanti udah bisa ini ya, nanti bisa ada banyak nih. Ini kan baru otomotif digital teknologi 1, ada banyak. Kita punya berapa course-nya? Ada banyak. Ini ada next step, ada yang ini kan teknologi 1, ada teknologi 2. Jadi setelah ini selesai ada lagi. Jadi diharapkan ini bisa selesai dalam minimal setengah semester ya. Nggak susah ini bisa. Tapi kalau yang keduanya agak lebih kompleks ya. Jadi
kalian bisa nanti mulai. Ada yang lain lagi? Ya. Ini kan nanti displaynya itu ada aplikasi khusus. Iya. Nanti kita install ini. Oh, kita bisa. Kita install, nanti kita colokin pakai USB untuk koneksi datanya. Lalu nanti kita baru bisa koneksi. Jadi nanti course-nya keluar kalau kita masukin ininya. Kalau ininya nggak dicolokin, nggak ada koneksi. Tapi kalau ini dicolokin, masuk sini, baru dia koneksi. Dia detect, auto detect. Oh, dipakai otomatis digital teknologi satu otomatis detect. Jadi lebih mudah. Sebetulnya kalau dulu zaman saya ini alat ini dibuat sendiri, tugas mahasiswanya seperti itu. Buat rangkaian logika pakai gerbang N, bikin gitu kan. Buat praktikum sendiri bikin. Sekarang kalian tinggal pakai ini, udah enak. Intinya ke sana, praktikum. Jadi enaknya seperti itu. Walaupun nanti kalian praktikumnya lama, wajar. Karena awal bisa lama, makin sini lebih mudah. Jadi praktikumnya lebih enak. Oke, dari tanyain cukup. Jadi intinya adalah kalau digital kita bermain dengan angka biner 0 dan 1, plus dan minus. Jadi ini salah satu rangkaiannya. Jadi kalau ini adalah masih teori, tapi kita bisa aplikasikan di sistem. Oke. Jadi ini adalah sistem yang hampir sama sebetulnya. Sama yang laptop kalian pakai sebetulnya, cuma ini lebih dasar lagi. Kalau laptop udah expert. Kalau ini masih dasar. Jadi kita belajar dasar dulu, baru next kita lanjutin sampai ke tingkat kali kompleks. Karena udah laptop lebih kompleks. Ya. Oke. Kalau ada ditanyain, saya cukupkan sekian. Gitu kan. Untuk materi nanti kita bisa share di classroom seperti biasa. Praktikum nanti kita di web. Kalau yang lain bisa siap jawabnya biasa saya, kalau enggak pakai classroom. Kalau yang teman-teman saya bisa pakai classroom. Kalau sekarang atau e-learning, kita punya e-learning sebetulnya ya. Tapi kalau pakai e-learning itu lebih enak. Gitu ya. Oke, itu terima kasih ini atas perhatiannya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.